Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noviarsa Dasa Prawira MPD, dosen program studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Cilacap. Kali ini saya membuat video salah satu mata kuliah yang saya ambil untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap ini pada tahun 2024-2025 ialah mata kuliah Kalkulus Integral semester 2. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah 212 MKSI 14. Deskripsi mata kuliah Kalkulus Integral. Mata kuliah Kalkulus Integral merupakan bagian dari rumpun ilmu mata kuliah dasar keilmuan yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep integral, teknik pengintegralan, serta penerapannya dalam berbagai persoalan sains dan teknologi. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Mata kuliah ini menggunakan metode dalam proses pengajaran. Metode yang digunakan ialah metode problem-based learning. Metode problem-based learning digunakan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah mahasiswa melalui pendekatan berbasis masalah kontekstual. Skema penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, ada proses dengan bobot 15%. Yang kedua, tugas dengan bobot 20%. Yang ketiga, kehadiran 15%. Yang keempat, UTS 20%. Dan yang kelima, UAS 30%. Berikutnya, capaian lulusan dari mata kuliah Kalkulus Integral. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan berperilaku yang mencerminkan karakter keghazalian. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah. Capaian mata kuliah dari mata kuliah Kalkulus Integral. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami mengenai integral dan integral tentu. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan integral dan integral tentu. Yang ketiga, mahasiswa menampilkan diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang dijiwai oleh nilai-nilai keghazalian. Baiklah, mari kita simak video proses pengajaran mata kuliah Kalkulus Integral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan masuk perkuliahan, ya, mata kuliah Kalkulus Integral dengan materi integral tentu luas integral, ya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Saya absen terlebih dahulu pada teman-teman. Aan,
Hadir. Windy, Ade, Hadir. Suharti. Hadir, Pak. Oke, kita akan masuk perkuliahan kita. Perlu diingat bahwa sebelumnya kita sudah masuk materi apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum kita membahas kelas integral, kita sudah membahas apa? Membahas apa? Membahas apa, Mbak Mini? Membahas integral ya. Karena hari ini kita membahas kelas integral, maka sebelumnya kita membahas tentang integral. Sebelumnya apa itu integral? Lalu bagaimana konsep integral? Bagaimana proses dari integral gitu ya? Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Hari ini kita masuk kepada integral tentu, yaitu pembahasannya mengenai luas integral. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Tujuan dari mata kuliah ini, lalu capaiannya, lalu persepsi. Persepsi itu sesuatu yang akan kita ulangi lagi. Masih ingat tidak kalian dengan materi sebelumnya? Lalu ada definisi integral, lalu ada contoh soal, lalu ada soal dan kesimpulan. Oke. Pertama, tujuan kita adalah mahasiswa dapat memahami dan mengilustrasikan integral tentu sebagai batas jumlah partisi fungsi pada interval tertutup. Interval tertutup itu artinya dianya dari 1 sampai 2 ya. Tertutup artinya dibatasi gitu ya. Kalau tidak dibatasi disebut dengan interval terbuka. Mahasiswa mampu mengintegralkan fungsi menggunakan antiturunan atau antiderivatif dan menerapkan batas atas dan batas bawah. Yang kedua, mahasiswa dapat memodelkan luas sebagai integral dan menyelesaikannya secara tepat. Yang keempat adalah mahasiswa dapat menerapkan integral tentu dalam konteks masalah dunia nyata, seperti menghitung total jarak kerja atau akumulasi nilai dan seterusnya. Oke, hari ini kita mulai dengan persepsi terlebih dahulu. Ya, teman-teman ingat ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang integral. Perhatikan gambar kedua ini. Ya, gambar kanan disebut bangun apa? Persegi atau biasa disebut dengan bentuk beraturan. Ya. Kalau yang kanan bentuk beraturan, maka yang kiri tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena bentuknya juga tidak jelas. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui? Bagaimana kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terhadap dua bangun ini? Yang kanan bentuk persegi atau bentuk beraturan, suruh ditanya berapa luas dari bangunan tersebut, berapa luasnya dan bagaimana kalian mencari? Bagaimana caranya? Bagaimana strategi kita untuk mengetahui berapa ukuran dari bentuk beraturan tersebut? Kalau misalkan saya kembali lagi, oke, di dalam ruangan ini kalian perhatikan ubin di bawah ini. Berapa luas bangunan ini? Bagaimana kalian mengetahui luas dari ruangan kelas ini? Dengan cara apa? Dengan cara menghitung ubin keramik ya. Gitu. Kamu hitung satu persatu ya. Sampai semuanya, betul? Hingga akhirnya dijumlahkan sehingga kita tahu berapa luasnya, betul ya? Artinya kalau misalkan di luas ubin ini bentuknya seperti ini ya, kita kasih keramik, betul ya? Anggap saja dengan ukuran yang sama, hingga kita hitung satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 42. Berarti luas ini adalah 42 keramik. Ini luas. Dengan cara apa strateginya? Dengan cara kita memasangkan keramik dengan ukuran yang sama. Ini strateginya ya. Ini salah satu strateginya. Lalu bagaimana kalau misalkan bentuknya tidak beraturan?
Misalkan itu bentuknya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kalau dengan tidak beraturan, bagaimana caranya? Sama. Kita menggunakan apa? Alat bantu. Alat bantu itu apa? Kita menggunakan satuan persegi atau satuan apapun itu, ya, dengan ukuran yang sama. Lalu dijumlahkan satu persatu hingga akhirnya kita dapatkan nilainya. Tapi satuannya apa? Kalau seperti tadi, satuannya adalah keramik. Kalau misalkan ini kita hitung, ya, kita hitung buat persegi juga sama. Oke, kita hitung, kita lihat. Yang kotaknya penuh kita anggap satu, yang kotaknya setengah kita buat setengah, yang sepertiga kita buat juga sepertiga. Dikumpulkan lalu ditotalkan berapa? Ya, seperti itu. Nah, ini soal apa? Ini namanya soal PISA matematika. Apa itu PISA matematika? Bukan menara PISA. Oke, PISA itu Program International Student Assessment untuk anak umur 15 tahun. Menjawab soal ini, mencari luasnya dengan strategi pemikiran mereka yang mereka belum tahu bagaimana menghitung luas suatu rumah atau suatu tanah. Mereka harus mencari bagaimana strateginya. Ya, inilah geometri. Oke, ya, seperti itu. Untuk mengingat kembali, ya, ini salah satu soal riset penelitian saya tahun 2019 yang dipublish di jurnal Scopus I1, ya, I1 indeks tertinggi, ya, indeks tertinggi dari jurnal internasional, ya. Soalnya ada ini. Oke, ya, hubungannya apa? Nah, hubungannya ke sini teman-teman semua. Kurva, ya. Yang kanan disebut dengan jumlah partisi. Ya, kita punya kurva, ya, yang dimana kurva ini kita bisa asumsikan adalah kurva y sama dengan x kuadrat. Asumsikan adalah y sama dengan x kuadrat, ya. Dan kita punya kurva seperti ini, ya. Kita punya kurva seperti ini. Kalian disuruh mencari luasnya. Sebelum kita mengetahui, belum mengetahui kalkulus, belum mengetahui integral, ya. Sebelum kita mengetahui integral, bagaimana caranya kita menghitung ini? Nah, seperti tadi, kita membutuhkan alat bantu. Kita bagaimana mengukur ini? Yaitu dengan cara seperti tadi, kita membutuhkan alat bantu, ya. Misalkan ini saya buat lagi ke atas, ini buat lagi ke atas, lalu ini saya kasih garis, ya, seperti ini. Kotaknya ini. Oke. Kita hitung satu persatu berapa luas. Yang setengah kita gabung-gabungkan sehingga menjadi satu. Nah, proses ini, ya, proses ini disebut dengan apa? Partisi. Dengan menjumlahkan ini, ya, dengan menjumlahkan ini, integral itu sama dengan jumlah partisi dengan ukuran yang sama. Yang di depan ini, dia ada dibagi menjadi beberapa kotak, ya, menggunakan pembagian partisi persegi panjang, ya. Tinggal dilihat, dia ada batasnya yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Kita asumsikan bahwa yang sebelah kanan itu adalah 1.1, oke, ya. Sedangkan yang kanan itu berjumlah n. Why? Kenapa n? Kenapa? Karena tak terhingga.
Kalau kita perhatikan bentukan kurvanya, dia terus y sama dengan x kuadrat, ya, itu dia akan terus naik sampai tidak tahu batasnya. Ini kebetulan batasnya di sini, sehingga ini tidak ada angkanya kan, ya, diasumsikan bahwa x yang pertama itu adalah x-nya itu sama dengan 1, terus sampai dengan xn, ya. X ini itu sebagai kurvanya. Sedangkan delta XI itu adalah gabungan banyaknya partisi. Kalau XI saja, berarti XI saja. Kalau XI, kalau X2, berarti X2. Kalau XI sampai X titik disebut dengan delta XI. Gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi apa? Menjadi I sama dengan 1 pada batas paling bawahnya, dan 1 kita asumsikan dengan sebuah sigma n pada batasnya kita tidak tahu dengan suatu fungsi fx delta x. Ini dari bentuk apa? Ini dari bentuk geometri. Oke, ini notasi sama dengan n sigma n. Itu apa? Penjumlahan. Ya, menjumlahkan setiap partisi. Artinya apa? Kalian disuruh mencari x ini berapa sih nilainya, x yang kedua berapa nilainya, x ketiga berapa nilainya, sampai dengan xn, lalu dijumlahkan. Itulah sigma. Ya, itulah sigma. Sehingga bentuknya seperti ini. Oke. Nah, lalu kita ubah menjadi bentuk integral. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk integral, tadi sudah yang pertama tadi dibatasi yang pertama 1 sampai dengan n. Ya. Nah, sekarang kita ubah di mana n-nya itu adalah 3. Oke. Nah, kalau kita ubah notasinya dalam bentuk integral, kita ubah ke dalam bentuk integral, maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan n dari suatu fungsi fxi delta xi, ya, bahwa kita n itu adalah sesuatu tak hingga, ya, lalu sigma itu adalah penjumlahan. Kalian harus ingat bahwa integral, konsep integral adalah penjumlahan dengan bentuk ukuran yang sama, sehingga sigma itu kita ubah menjadi integral. 1 itu menjadi batas bawah, sedangkan n itu sebagai batas atas yang kita tidak tahu berapa besar. Oke, lalu fx delta. Nah, secara umum definisi dari integral tentu adalah integral dari suatu fungsi kontinum untuk nilai-nilai x tertentu dalam sebuah interval yang mempunyai batas bawah dan batas atas. Jadi integral tentu suatu proses integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Lihatnya di bangunan-bangunan seperti apa? Yang bentuknya seperti kurva. Pernah lihat di mana? Jembatan. Ya, bentuk kurva yang seperti itu biasanya ada di jembatan. Hampir apa lebar? Ya. Oh, betul, Pak. Berdiri gini. Ya. Tapi kan ada talinya kan? Talinya. Nah, membentuk kurva. Bisa kalian cari luasnya berapa? Nah, itu tadi kan. Ada rumus integralnya seperti ini. Dari integral dengan batas bawah A, batas atasnya B, dari suatu fungsi fx dx itu sama dengan f besar x. Artinya apa f besar x? Fungsi yang sudah ditentukan. Betul. Yang dibatasi batas bawah dan batas atas. Sehingga fungsi yang sudah diintegralkan disubstitusikan dengan batas atas dikurang dengan fungsi yang sudah diintegralkan dengan batas bawah. Seperti ini prosesnya, ya. Seperti ini bentuk umum dari integral tentu.
Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang ada contoh soal. Nah, kita memiliki kurva. Hitung luas kurva dari integral yang dibatasi batas 1 dan batas atasnya 2 dari suatu fungsi x kuadrat dx, ya, dan dibatasi. Nah, di sini saya buat sudah kurva, tapi sudah backgroundnya sudah bentuk persegi yang ukurannya sama. Setiap ukurannya adalah satu, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita kerjakan terlebih dahulu. Sigma batas bawahnya 1, batas atasnya 2 dari suatu fungsi x kuadrat dx. Oke? Apa bentuk umumnya? Konsepnya apa? Integral itu integral a batas atasnya B dari suatu fungsi X fx X dx sama dengan fungsi fx yang sudah diintegralkan, berarti f besar X B b A sama dengan, kita substitusikan, berarti fungsi b dikurang fungsi A. Dan tahap pertama adalah kita integralkan dulu fungsinya. Berapa integral dari x kuadrat? Berapa integral dari x kuadrat? Sepertiga X pangkat 3. Sepertiga x pangkat 3 yang dibatasi batas bawah. Sorry, batas bawahnya berapa? 1, batas atasnya 2. Terus kita substitusikan ya. Nah, sepertiga B itu batas atas, berarti 2 pangkat 3 dikurang. kurang sepertiga 1 pangkat 1. Maka sepertiga 2 pangkat 3 berapa? 8. Dikurang sepertiga 8 per 3 dikurang 1/3. sama dengan 7 per 3 berapa? Bisa disederhanakan 2 atau 21 per 3. Kita coba perhatikan sekarang teman-teman semua. Ini 1, ini digabung jadi 1, dan ini adalah secara geometri kita bisa menghitung dia, tetapi tetap dengan sebuah apa? Asumsi. Ya kan? Kita menghitung ini ukuran seperti ini dengan asumsi kan? Asumsi, wah ini sama nih, ini dengan ini sama jadi 1. Ini sama, oh ini kurang, tidak dijahit. Tetapi dengan kalkulus, dengan integral, kita bisa mendapatkan sebuah nilai utuh, yaitu nilai yang mutlak, yaitu adalah 21/3. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan proses ini, terkait dengan integral ini, silakan. Jika tidak ada, silakan nomor. Silakan Mbak Lailatul. Ya, nomor 2. Terima kasih Mbak Laila. Laila. Oke, ini pekerjaannya Mbak Laila. Kita koreksi, kita evaluasi bersama-sama bahwa dia memiliki batas bawahnya 0, batas atasnya 2 dari suatu fungsi 4x plus 2x kuadrat. Oke. Lalu 4x plus 2x kuadrat diintegralkan menjadi 2x kuadrat ditambah 2 per 3 x pangkat 3 dibatasi bawah 0, batas atasnya 2. Lalu kita substitusikan batas atasnya ini ya, 2 kali 2 kuadrat ditambah 2 per 3 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 0 kuadrat ditambah 2 per 3 0 pangkat 3. Lalu 8 plus 16 per 3 dikurang 0, 24 per 3 ditambah 16 per 3 sama dengan 13 1 per 3. Selanjutnya adalah tugas. Ini saya berikan tugas kepada teman-teman untuk dikerjakan, lalu dikumpulkan ya. Waktunya 2 jam, dikumpulkan, kirimkan
jawabannya melalui email saya. Oke, terima kasih. Terakhir, kesimpulannya adalah bantuannya adalah mengumpulkan potongan-potongan kecil menjadi satu objek total. Integral membantu kita dalam proses menghitung, memastikan berapa nilai yang seharusnya dibutuhkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Jangan lupa tugas dikumpulkan. Ya, saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pengajaran mata kuliah kalkulus integral. Semoga bisa tergambarkan ilustrasi mengenai kinerja pengajaran pada mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, serta tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer, teman sejawat, serta rekan mahasiswa yang telah membantu proses penilaian ini. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.